Shalom adik-adik semua, apa kabarnya semua? Kalisa berharap kalian semua dalam keadaan yang sehat ya. Tidak terasa kita sudah masuk ke bulan September adik-adik ya. Tetapi penyertaan Tuhan tetap ada untuk kita semua adik-adik. Oleh karena itu, yuk kita hari ini kita memulai ibadah kita dengan semangat, dengan hati yang bersukacita. Dengan hati yang sukacita, Tuhan senang. Yeay! Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kita sama-sama berdoa ya. Kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang sungguh baik, Engkau memelihara kami selalu. Seminggu ini Tuhan, kami semua dalam perlindungan-Mu Tuhan. Engkau memberikan kami sukacita, memberikan kami berkat, memberikan kami perlindungan dimanapun kami berada. Tuhan, kami tidak lupa Tuhan, pada hari ini, minggu ini Tuhan, kami mau memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Biarlah Engkau berikan kami hati yang selalu sukacita, yang selalu semangat, yang selalu exciting Tuhan untuk selalu mencari Engkau. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
sudah memuji, menyembah dengan hati yang gembira, dengan sukacita, dengan senyum yang ada di bibir kita. Yuk, kita saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik, kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan ya. Bapa yang bertata di atas surga, kami sungguh bahagia Tuhan. Pada hari ini kami boleh memuji, menyembah-Mu dengan semangat Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini, sekarang ini Tuhan, kami mau dengar-dengaran Tuhan. Kami mau menjadi anak yang taat Tuhan. Mau mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak main-main Tuhan. Biarlah Tuhan firman ini boleh menjadi kekuatan bagi kami, menjadi rema untuk kehidupan kami Tuhan. Biar kami selalu menyenangkan hati-Mu, dan kami mau Tuhan menjadi anak kesayangan-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sangat indah ya pemandangan di pantai ini. Memang sangat indah, Rina. Aku senang kalau kita pergi ke pantai. Soalnya aku sudah bosan kalau harus di rumah terus. Iya sih. Oh ya Merlin, esok kita pergi ke gereja ya. Nanti aku yang jemput kamu deh. Tidak aku tidak mau pergi ke gereja. Loh, kok jawabannya gitu sih? Kamu sekarang udah mulai malas ya? Sembarangan aja kamu. Aku tidak malas kok. Terus, kenapa kamu tidak mau pergi ke gereja? Kamu tidak perlu tahu alasannya. Sudahlah kalau begitu. Keesokan harinya, aku harus pergi untuk menjemput Merlin. Aku akan terus berusaha untuk mengajak dia agar dia mau pergi ke gereja lagi. Merlin, kok kamu belum siap juga sih? Kan kita harus berangkat ke gereja sekarang. Tidak, Bu. Aku tidak mau pergi ke gereja. Ibu saja yang pergi sendiri. Loh, emangnya kenapa sampai kamu tidak mau pergi ke gereja? Kamu tidak sakit kan? Tidak, Bu. Aku tidak sakit kok. Aku sehat-sehat aja nih. Aku tidak mau pergi ke gereja karena aku tidak punya baju baru, Bu. Bajuku itu sudah lama semua. Aku malu kalau harus pakai baju-baju itu. Nak, baju kamu itu kan sangat banyak dan masih bagus, layak untuk dipakai. Kenapa kamu harus malu? Pokoknya aku tidak mau pakai baju-baju itu lagi, Bu. Ibu harus belikan aku baju yang baru. Kalau aku sudah punya baju yang baru, aku pasti akan ke gereja. Baju baru bukan hal yang utama, Nak. Dengan memakai baju yang rapi, bersih dan sopan, itu sudah cukup, Nak. Sebab yang terutama adalah membaharui hati, pikiran, sikap, perilaku, ucapan, dan perbuatan. Itulah yang utama. Merlin. Sepertinya itu Rina. Masuk aja, Rin. Shalom, Bu. Shalom, Merlin. Shalom, Nak. Maaf ya, Bu. Soalnya aku disuruh sama pembantu Ibu untuk langsung masuk ke dalam. Iya, tidak apa-apa kok, Nak. Oh ya, Bu. Aku kesini mau jemput Merlin biar bisa pergi ke gereja bersama-sama. Oh, gitu.
Tapi, coba kamu lihat teman kamu itu. Dia tidak mau pergi ke gereja. Aku memang tidak mau pergi ke gereja, Rina. Kemarin kan aku sudah bilang sama kamu. Tetapi, kenapa hari ini kamu jemput aku? Kemarin kamu memang sudah bilang sama aku. Tapi hari ini tidak ada salahnya kan kalau aku mengajak kamu lagi untuk pergi ke gereja. Memangnya ada apa sih Merlin? Sampai kamu tidak mau ke gereja lagi? Aku malas jawab pertanyaan kamu. Rina, Merlin itu tidak mau ke gereja karena dia tidak punya baju baru katanya. Padahal dia punya baju yang sangat banyak dan masih layak dipakai. Ibu juga sudah bilang sama dia kalau baju yang sopan, bersih dan rapi itu saja sudah cukup. Karena Tuhan itu tidak melihat baju barumu, tetapi Tuhan itu melihat hati. Benar sekali apa yang dikatakan ibu kamu, Merlin. Tuhan itu tidak melihat baju baru kamu, tapi Tuhan melihat hatimu. Hati yang baru, hidup yang baru, itulah yang hendaknya ditunjukkan kepada Tuhan. Iya sih. Ya udah kalau gitu, sekarang aku mau ikut kalian pergi ke gereja. Tapi aku ganti baju dulu ya. Iya Merlin, ayo kamu ganti baju sekarang. Ibu sama Rina, tungguin aku ya. Aku ganti baju tidak lama kok. Cepat aja. Iya, baiklah. Aku sudah siap nih. Ayo kita berangkat sekarang. Ayo. Ayo nak. Tadi kita sudah menonton sebuah cerita ya adik-adik. Nah, Kalisa juga punya cerita Alkitab yang hampir mirip seperti cerita yang tadi. Simak baik-baik ya. Suatu hari, Tuhan mengutus Nabi Samuel untuk mencari seorang raja Israel kedua. Kemudian pergilah Nabi Samuel pergi ke kota Betlehem. Nabi Samuel mengadakan upacara pengorbanan kepada Tuhan. Nabi Samuel mengundang Bapak Isai untuk datang ke upacara pengorbanan. Bapak Isai mempunyai 8 anak laki-laki. Nabi Samuel melihat anak-anak Isai yang tinggi dan gagah. Mereka semua tidak dipilih. Tuhan berfirman, "Jangan melihat rupa, tapi melihat hati." Nabi Samuel bertanya, "Apakah anakmu ada lagi?" Bapak Isai menjawab, "Iya, ada yang paling bungsu sedang menggembalakan kambing domba." Bapak Isai memanggil Daud. Daud mempunyai mata yang indah.
Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Nabi Samuel mengambil tabung tanduk berisi minyak dan mengurapi Daud. Sejak hari itu, Roh Tuhan berkuasa atas Daud. Setelah itu pergilah Nabi Samuel ke Rama. Nah, adik-adik tadi sudah menonton video mengenai Samuel memilih raja baru. Nah, adik-adik masih ingat ya firman Tuhan minggu lalu yang disampaikan oleh Kak Dewi? Pasti ingat dong ya. Nah, waktu minggu lalu Kak Dewi menceritakan bahwa bangsa Israel memaksa Bapak Samuel untuk memilih seorang raja. Akhirnya Bapak Samuel memilih atau Tuhan memilih seorang raja bernama Saul. Tetapi adik-adik tahu nggak? Ternyata Raja Saul itu tidak berbuat yang baik adik-adik. Dia tidak taat dengan perintah Tuhan. Oleh karena itu adik-adik, Tuhan marah dengan Saul. Ya, Tuhan marah dengan Raja Saul. Dan dia menyuruh Samuel untuk mencarikan raja baru untuk bangsa Israel. Nah, Tuhan menyuruh Bapak Samuel untuk mencari keluarga Isai. Ada apa ya di keluarga Isai ya? Ternyata adik-adik ketika Bapak Samuel menemui Bapak Isai, ya ternyata di salah satu anak Bapak Isai akan dipilih loh menjadi seorang raja. Siapa dia ya? Nah, ketika itu Bapak Samuel datang ke rumah Bapak Isai dan berkata, "Bapak Isai, apakah Bapak Isai punya anak?" Bapak Isai bilang, "Oh, saya punya anak 7 anak laki-laki." Nah, ketika itu Bapak Isai memperkenalkan satu persatu anaknya. Anak pertama datang, wah, dia sangat ganteng adik-adik. Mungkin kalau zaman sekarang seperti artis Korea ya, yang ganteng banget gitu ya. Dan itu membuat Samuel menjadi tercengang gitu ya. Dan berpikir bahwa dia adalah raja yang dipilih Tuhan. Ternyata tidak Tuhan ya. Dia bilang, Tuhan bilang tidak. Tuhan bilang bukan dia yang aku pilih, kata Tuhan. Nah, ketika anak kedua Isai keluar, dia juga perawakan yang ganteng ya adik-adik. Tapi Tuhan juga berkata bahwa bukan dia yang Tuhan pilih. Nah, sampai akhirnya semua anak Isai sudah keluar dan diperkenalkan oleh Bapak Isai. Bapak Samuel berkata, dari tadi Tuhan bilang bukan terus. Nah, dia bertanya sama Bapak Isai, apakah masih punya anak lagi? Bapak Isai bilang, punya sih, saya punya 1 anak lagi katanya. Tetapi dia sedang menggembalakan domba, dia bilang. Nah, Bapak Samuel mendengar itu, Bapak Samuel bilang, ayo suruh pulang. Siapa anak itu? Nah, ketika dia pulang adik-adik, ya si bungsu pulang dari menggembalakan domba-dombanya, apa yang terjadi adik-adik? Tuhan berkenan loh, Tuhan senang loh dengan anak bungsunya Bapak Isai. Adik-adik tahu nggak siapa ya anak bungsunya Bapak Isai? Siapa yuk? Ternyata anak bungsu Bapak Isai yang terpilih oleh Tuhan adalah Daud adik-adik. Walaupun Bapak Daud masih muda, ya, dia adalah anak bungsu. Tuhan tidak melihat semua itu. Tuhan tidak melihat betapa gantengnya Bapak Daud, tidak melihat berapa hebatnya Bapak Daud, tetapi dia melihat apa adik-adik? Dia melihat hati Bapak Daud. Ya, dia melihat hati ketulusan, melihat hati yang baik, yang taat dari Daud. Ya, dibandingkan dengan Bapak Saul, Raja Saul yang terpilih waktu itu ya sebelumnya, dia tidak taat. Tapi
Tuhan tahu Pak Daud adalah orang yang taat adik-adik. Nah, begitu pula dengan adik-adik Blessing Kids semua. Walaupun kalian masih kecil ya, masih kecil, masih butuh bimbingan ya, tetapi Tuhan bisa loh memilih kalian. Tuhan tidak melihat, oh kalian masih kecil nggak bisa, oh kalian belum pinter nggak bisa. Tidak adik-adik, Tuhan melihat hati kalian adik-adik. Ya, Tuhan senang dengan anak yang taat, Tuhan senang dengan anak yang baik, anak yang tidak sombong, anak yang suka belajar, suka rajin berdoa, anak yang setia, anak yang suka menolong, ya, anak yang jujur, tidak suka berbohong, ya, anak yang selalu memuji dan menyembah Tuhan. Itu loh yang menyenangkan hati Tuhan. Bukan yang kaya, bukan yang pinter, bukan yang ganteng, ya. Tuhan tidak melihat semua itu adik-adik. Ya, Tuhan melihat hati kita. Oke, Tuhan melihat hati kita. Oke, kalau hati kita baik, hati kita tulus, ya, itu yang selalu Tuhan senang adik-adik. Siapa di sini yang mau jadi anak kesayangan Tuhan? Pasti semua mau dong ya. Nah, kalau mau jadi anak kesayangan Tuhan, seperti Bapak Daud ya, seorang anak yang taat, ya, yang dengar-dengaran firman Tuhan, yang dengar-dengaran orang tua, nasihat orang tua, yang selalu setia, rajin berdoa, selalu membantu. Ya, kalau ada teman yang kesusahan, kita juga harus bantu. Ya, kita tidak boleh iri hati adik-adik, tidak boleh sombong. Oke? Nah, sekian firman Tuhan hari ini. Mari kita tutup firman Tuhan hari ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Tuhan Yesus, kami mau seperti Daud Tuhan, yang menjadi anak yang taat, yang tulus, yang tidak iri hati, yang tidak sombong, yang selalu rajin Tuhan, rajin berdoa, rajin belajar, membantu orang tua Tuhan. Dan kami selalu setia Tuhan untuk mencari Engkau, karena kami tahu Tuhan itu menyenangkan hati-Mu. Tuhan Yesus, Roh Kudus pimpin kami Tuhan, agar kami selalu menjadi anak kesayangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman hari ini. Kami mau berdoa Tuhan untuk semua teman-teman kami Blessing Kids, untuk guru-guru sekolah minggu kami Tuhan, untuk guru di sekolah kami, untuk orang tua kami Tuhan, untuk gereja kami Tuhan, dan juga untuk negara bangsa Indonesia kami Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus agar pandemi ini boleh segera berlalu Tuhan, sehingga kami boleh berkumpul kembali, kami boleh memuji dan menyembah-Mu dan mendengarkan firman Tuhan di gereja Tuhan, sehingga kami mempunyai persekutuan Tuhan dengan teman-teman kami dan dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke doa kami ini ke dalam tangan-Mu, dalam penyertaan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. See you, bye.